Selamat datang kembali di Kodat Ever. Saya akan berbagi ilmu yaitu tentang switch pada PHP. Jadi secara pengertiannya, switch itu struktur percabangan yang akan memeriksa suatu variabel dan kemudian menjalankan perintah-perintah sesuai dengan kondisi. Jadi yang mungkin terjadi untuk variabel tersebut. Dan kalau misalnya secara umum, penyederhanaan if yang ditulis berulang-ulang. Itu pengertian secara umumnya. Jadi penyederhanaan dari pengkondisian if. Kalau misalnya kalian pernah pelajarin Visual Basic, switch menyerupai penggunaan select case. Untuk memahami bagaimana switch dapat menyederhanakan struktur if, jadi langsung aja kita ke codingannya dulu ya. Jadi di sini saya sudah membuka text editornya menggunakan seperti biasa menggunakan Sublime, dan di sini saya sudah membuat pengkondisional menggunakan if ya, yaitu jadi di variabel angka isinya integer 100, dan juga di sini menggunakan if, else if dan seterusnya. Kalau misalnya hasil dari integer ini tidak sama dengan variabel angka, langsung dialihkan ke statement else, yaitu di tampilan halaman browsernya angka tidak ditemukan, seperti itu. Jadi sekarang save dulu. Ini ada variabel angka 100 yang kemungkinan muncul yaitu yang angka 100 pastinya. Jadi lihat aja di browsernya, saya sudah membuka dengan nama filenya, yaitu tadi saya menamainya switch.php. Jadi ini klik aja langsung dan keluar. Ini statementnya keluar, ini adalah 100, dan kita ganti angkanya jadi 109. Lalu save, buka di tampilan browsernya, lalu refresh. Nah, pasti dialihkan ke statement else, seperti itu. Pada contoh kode pemrograman ini, kita bisa melihat ada banyak sekali pengulangan if untuk menguji nilai di dalam variabel angka. Meskipun tidak salah dan tidak menimbulkan error atau bug, tetapi penulisan if yang berulang dianggap nggak praktis. Jadi alternatifnya kalian bisa memanfaatkan switch dengan model penulisan yang lebih ringkas. Jadi kalau memperhatikan script if ini, kelihatannya tidak praktis ya. Tapi kalau misalnya menggunakan switch akan tampak seperti praktis aja gitu. Lalu di sini saya akan mempraktekkan menggunakan switch. Jadi kasih BR dulu, break biar ke bawah. BR. Lalu di bawahnya kasih aja variabel angka yang isinya 50. Seperti itu. Lalu menggunakan switchnya di bawah seperti ini. Di dalam kurung ini masukkan variabel angka, lalu kasih kurung kurawal, dan kasih case seperti yang sudah tadi dijelaskan. Case 10, lalu titik 2,
echo ini adalah 10. Jangan 10 lah, kasih aja 30. Ini adalah 30. Lalu break. Dan seterusnya. Case 40.2 echo ini adalah 40. Lalu break. Case 50.2 echo ini adalah 50. Lalu break. Biar rapi ya, sesuaikan aja. Default ini sama seperti else. Jadi kalau misalnya tidak ada angka yang ditampilkan, larinya ke statement default. Lalu tuliskan angka tidak ditemukan. Biar ada penekanan, kasih tanda seru. Sama seperti tadi, kasih break. Lalu save dan refresh. Nah, keluar di bawahnya ini adalah 50. Coba angkanya di dalam variabel angkanya tuliskan 55. Apa yang keluar? Save dulu, lalu refresh. Nah, sama saja seperti menggunakan if. Pasti kalau yang tidak ada, larinya ke statement default seperti itu. Hasil dari kode pemrograman ini nggak berbeda dengan kode sebelumnya. Jadi hanya saja memanfaatkan switch. Cara penulisannya kode lebih mudah dan juga efisien seperti itu. Struktur penulisan switch. Switch memiliki struktur penulisan yang cukup sederhana, jadi mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Switch, variabelnya apa, lalu menggunakan case, nilainya apa, statement ke-1, break, dan seterusnya. Setelah menulis switch, kita perlu mencantumkan nama variabel yang ingin diperiksa nilainya. Variabel itu diletakkan di dalam tanda kurung. Jadi mulai menulis blok switch dengan mengawalinya dengan tanda kurung kurawal di sini. Lalu setiap kondisi yang mungkin terjadi dituliskan setelah kata kunci case. Kemudian diikuti dengan nilai yang akan dibandingkan dengan nilai variabel tersebut. Jika kondisi sesuai, maka baris program yang terletak di bagian statement akan dieksekusi. Jadi kalau misalnya nilainya sama, statementnya yang akan dieksekusi atau keluar. Kalau enggak ini akan berlanjut ke case yang berikutnya seperti itu. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk setiap case akan diakhiri dengan break. Jadi kalau kondisi sesuai dan statement udah dieksekusi, PHP akan keluar dari switch. Jadi nggak perlu masuk ke case berikutnya gitu. Dan juga ada kata kunci default. Kata kunci ini digunakan untuk menjalankan statement apabila tidak ada satupun case yang memenuhi kondisi. Seperti tadi, tidak ada statement yang memenuhi kondisi, jadi larinya ke default. Seperti itu. Dan kalau misalnya untuk mengetahui satu statement dari banyak case, saya akan menampilkan studi kasusnya ya. Balik lagi ke codingannya.
Di sini kasih BR dulu biar ke bawah. BR itu sama saja dengan break ya. Di sini masukkan variabel angka 5. Kenapa angka 5? Jadi ini akan menampilkan angka ganjil dan juga genap. Seperti biasa menggunakan switch. Di dalamnya variabel angka. Dan jangan lupa kurung kurawal. Dan juga di sini case 2. Karena ini genap. Jadi yang pertama genap dulu. Genap itu 2, 4, 6, 8 dan juga 10. Dan statementnya yaitu ini adalah angka genap. Lalu jangan lupa break. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, case selanjutnya angka ganjil 1, 1 sampai 9. Jadi 1, 3, 5, 7 dan juga 9. Seperti itu. Lalu statementnya echo ini adalah angka ganjil. Jangan lupa break. Dan kalau misalnya tidak ada yang memenuhi statement-statement tersebut, dialihkan ke default dengan isinya angka tidak ditemukan, gitu aja. Lalu break. Save jangan lupa dan lihat hasilnya di web browser kalian masing-masing. Refresh jangan lupa. Nah, ini adalah angka ganjil. Kenapa angka ganjil? Karena saya memasukkannya angka 5. Jadi angka 5 itu ada di case yang ganjil seperti itu. Coba ganti angka 5-nya jadi 4 misalnya. Lalu save dan refresh. Ini adalah angka genap, berubah seperti itu. Dan kalau misalnya ganti lagi angka 11, karena 11 nggak ada ya di sini, lalu lari ke default dan juga muncul statement angka tidak ditemukan. Lihat di web browsernya lalu refresh. Nah, angka tidak ditemukan. Jadi untuk studi kasusnya satu statement untuk banyak case, jadi seperti ini ya. Semoga kalian paham walaupun saya menjelaskannya tidak begitu jelas ataupun tidak begitu rinci. Ya paling saya berbagi ilmu ya kan. Dan ada lagi switch untuk string. Jadi switch juga bisa digunakan untuk string. Cara pakainya sama aja, nggak ada bedanya. Paling juga tanda petiknya berbeda karena itu untuk penulisan string. Contohnya seperti ini, ada switch variabel nama, case-nya yang menggunakan tanda petik 2 diisikan isi stringnya seperti itu dan seterusnya. Mungkin untuk berbagi ilmu tentang switch sampai di sini. Tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa belajar, dan belajar.